Hai teman-teman, selamat pagi. Sebenarnya ini kecepatan 3 menit, tapi nggak apa-apa ya, Mbak Nat lagi sambil mau ngetes-ngetes soalnya biar kelihatan. Maaf kalau kecepatan. Hai teman-teman, selamat pagi. Sebenarnya ini sambil ngetes-ngetes dulu ya. Oke. Siapa yang sudah termasuk kayak aku lupa hari? Alhamdulillah sudah memasuki minggu ketiga ya kayaknya ya. Kita udah alhamdulillah tuh di minggu ketiga untuk yang social distancing. Walaupun sebenarnya kalau di Jakarta juga belum disuruh yang benar-benar apa karantina, isolasi mandiri dan gitu-gitu sih ya teman-teman. Cuma termasuk yang sudah melakukan ini dari 3 minggu dan sudah mulai membuat kangen keluar rumah, sudah mulai lupa tanggal, lupa hari, ya. Adakah yang begitu juga teman-teman? Kedengeran gak sih ada tukang roti lewat teman-teman ya? Aku mulai nanti benar-benar dengan materinya 1 menit lagi ya teman-teman, sesuai jamnya ya. Sambil Mbak Nat masih ngecek semuanya bisa yang ada yang sudah masuk bisa lihat Mbak Nat dan bisa lihat materi presentasi teman-teman. Halo Yuni. Oke, Mbak Nat baca komennya dari sini ya teman-teman. Oke. Teman-teman, Mbak Nat boleh tahu bisa ngelihat keduanya, bisa ngelihat apa namanya, bisa ngelihat materi dan juga bisa ngelihat Mbak Nat. Suara cukup oke? Suara bisa ya? Oke. Kalau suara oke, bisa tolong klik yang love biar aku bisa lihat teman-teman. Biar tahu gitu kalau suara sudah kedengeran. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dari segini cukup suara? Biasanya kalau misalnya kita lagi nonton di bawah sini tuh ada bisa diklik love, bisa diklik. Nah, jadi kalau udah ngeklik itu berarti Mbak Nat oke ya, suara segini ya, nggak perlu sampai deket-deket gini ya. Oke? Hai Tika, hai Rohmat, hai Mbak Himatul. Ini ketahuan banget nggak sih gue matanya plus ya ngeliatnya harus segini. Terus ada siapa lagi? Mbak Wahyuni, Jarmila, Serlianti, ada Selda. Oke. Thank you guys. Oke, Mbak Nat mulai aja ya, teman-teman. Hai, selamat pagi semuanya. Makasih banget Oriflame Jakarta udah ngundang aku untuk take over. Tapi kurang jelas take overnya seberapa boleh take over gitu ya. Harus boleh diapain aja ini page selama gue take over. Teman-teman yang jelas hari ini diminta kemarin sama kakak Gary untuk jadi yang ngebawain live streaming hari ini. Yang terus judulnya udah diminta, judulnya yang udah tersebut di depan teman-teman, yaitu Success from Home. Berarti sukses dari rumah ya. Ini semua Oriflamers kan? Coba-coba ini Oriflamers kan semua? Bukan Oriflamers kan ya? Berarti pertanyaan Mbak Nat berikutnya teman-teman adalah ya, ini perlu dijawab. What is success kalau buat teman-teman seorang Oriflamer? Aku tunggu jawaban itu dulu. Mbak Nat nungguin nih di komen ya. Arti sukses apa sih teman-teman kalau untuk teman-teman sebagai seorang Oriflamers gitu ya. Soalnya hari ini aku diminta bawainnya sukses from home. Dan sekarang Mbak Nat mau cek dulu nih ya, kita samakan dulu persepsi kalau sukses from home atau sukses buat seorang Oriflamer seperti kita, seperti teman-teman yang ada di sini, itu biasanya artinya apa sih teman-teman kalau sukses from home itu? Minat pengen tahu. Oke, semua Oriflame ya. Nggak ada yang nggak Oriflame. Adakah yang artinya pokoknya gimana caranya setiap bulan naik level? Atau nggak apa-apa deh nggak naik level, yang penting bonusku naik. Ada yang kayak gitu? Hilda bilang kebebasan waktu sama finansial itu sukses. Oke. Adila bilang pokoknya naik level terus, Mbak Nat. Oke. Ada lagi kah yang beda? Ada yang karena masa-masa kayak sekarang ini gitu ya teman-teman,
mau nggak mau, pokoknya aduh mbak, gue tuh sukses tuh ya, yang penting itu anak udah selesai, apa namanya, karena sekarang belajarnya di rumah harus bangunin karena dia malas-malesan, aduh dia jam 8 bangun aja tuh buat gue udah sukses banget gitu, udah nggak berantakan rumah gitu ya. Ada yang suksesnya mungkin seperti itu teman-teman gitu ya. Wow, yang ini kebanyakan milihnya kebebasan waktu dan finansial. Oke, seberapa bebas? Sukses, mencapai apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Oke, ada lagi kah yang lain yang mungkin berbeda? Berarti nggak ada ya yang sekedar, yang penting anak gue bangun dia bisa ikutan si kelas jarak jauh online sama gurunya gitu ya. Kan ada tuh teman-teman, kalau sekarang banyak meme yang beredar gitu ya, kayak apa namanya, ibu-ibu yang mulai ngerasa ya Allah susah banget ya jadi guru di rumah buat anak-anak gitu. Nah, jadi buat gue sukses itu udah cukup segitu gitu. Ternyata nih kayaknya enggak. Ya, ini sih matre semua kayaknya ya. Jadi semua memang pengen dan butuh kebebasan waktu dan finansial. Oke, pertanyaan berikutnya sebelum Mbak Nat lanjut. Teman-teman, adakah yang sambil masih bekerja karena kebetulan belum bisa untuk kerja dari rumah, atau memang kebetulan ini banyak cerita-cerita ya teman-teman ya, yang dalam kondisi kayak sekarang ada yang dirumahkan, atau ada yang jadi selang-seling, atau justru enggak Mbak Nat, aku lagi belum punya lagi belum punya pilihan untuk bisa kerja dari rumah dulu gitu. Kenapa? Karena sama kantor masih disuruh masuk, masih mungkin diselang-seling gitu ya teman-teman. Adakah yang masih seperti itu posisinya? Kalau rata-rata kayaknya kalau dan lainnya Mbak Nat nih masih ada soalnya teman-teman, yang mana dia ya memang sama kantor masih pada disuruh masuk semua gitu ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih semangat semuanya, sabar, jangan lupa berdoa ya, karena udah dalam kondisi kayak gini udah deh, yang namanya poin level nauzubillah min zalik, penyakit dan lain-lain dijauhkan tuh semuanya, insya Allah juga ya mau nggak mau karena doa dan usaha kita ya teman-teman ya. Wayam bilangnya saya masih kerja Mbak Nat, tuh Mbak Marina juga masih kerja, sukses, berhasil untuk mencapai suatu tujuan. Ada yang sambil kerja Mbak Nat di perangkat desa dan tetap kerja, sukses itu punya penghasilan sendiri. Oke ya, nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada yang salah, yang namanya sukses itu pokoknya bisa. Ya emang kita sih yang tentuin gitu ya, ada yang pengennya dari ukuran bonus, ada yang pengen dari ukuran level, ada yang pengen dari ukuran anak-anak gue yang penting sehat deh gitu, ada yang dari ukuran pokoknya aku butuh apa yang penting ada Mbak Nat gitu. Nah itu setiap orang semua beda-beda. Jadi teman-teman terutama insya Allah kalau sore hari ini aku pasti ngomonginnya spesifik ya, spesifik yang ada hubungannya pasti untuk mendukung kerja kita di Oriflame. Ini tuh 20 menit kan ya waktunya. Oke Mbak Nat kan kalau cerita suka agak kemana-mana ya, jadi teman-teman nanti lumayan di stop ya. Kalau misalnya ternyata gue udah kepanjangan banget, jangan lupa ingetin aku. Oke? Ada yang baru pada masuk, boleh klik love, aku pengen tahu klik love atau klik like, kan ada tuh yang di sebelah sini nih teman-teman. Nih, coba deh, aku pengen tahu yang baru pada masuk banyak nggak sih gitu ya. Nanti teman-teman klik yang di sini ya, biar Mbak Nat bisa lihat interaksinya kita pada sore hari ini. Oke? Oke. Sekarang, kalau pengen sukses dari rumah, apapun yang teman-teman pengen capai gitu ya, mau dari sisi bonus, dari sisi ketenangan hati, kebutuhan, dan lain-lain, maka Mbak Nat akan sangat menyarankan teman-teman butuh yang namanya planning. Teman-teman butuh tuh yang namanya bikin schedule, teman-teman butuh bikin list hari ini apa saja yang pengen aku kerjakan ya, mau yang sambil kantoran, yang ibu rumah tangga, yang dua-duanya, yang sambil ngerjain yang sambil ngerjain banyak hal teman-teman. You have to make a plan, to do list ya. Contohnya apa sih teman-teman gitu. Nah kalau saran dari Mbak Nat, kalau Mbak Nat nih tipenya ya kepala tuh kayaknya pengen ini pengen gini. Nah itu tuh kayak harus satu-satu di sini kamu di sini ya gitu, sini gitu. Jadi harus benar-benar yang berserakan di kepala nih ya teman-teman. Itu tuh harus satu-satu. Oke kita rapihin yuk gitu. Nah aku tipenya yang lagi inget apa
itu yang aku tulis duluan. Jadi Mbak Nat ingetnya mau ngapain, tulis dulu yang ada hubungannya sama anak, yang ada hubungannya sama kerjaan Oriflame, yang ada hubungannya sama kerjaan rumah tangga, yang ada hubungannya sama aku pengen belanja apa, ngingetin toko yang situ bakal sale tanggal berapa gitu ya. Semuanya tuh Mbak Nat tulis gitu. Jadi satu dulu tuh. Jadi masukin plan gitu ya. Dicatat, oke? Ada nggak sih yang di sini yang nyatetnya pakai note? Karena sekarang kita sudah serba online gitu ya teman-teman. Jadi apa-apa tuh pokoknya ditulis. Ini mah bukan tulis, diketik gitu, diketik gitu ya. Di zaman kayak sekarang, Mbak Nat percaya banget kebanyakan pasti begitu. Tapi coba deh kita balik ke old school ya, gaya lama teman-teman, di mana ambil buku, ambil pulpen, terus teman-teman coba nulis deh ya. Mungkin karena aku produk 90-an. Aku tuh produk 90-an bukan sih? Enggak, aku produk angka lahir 76 ya. Merasakan yang namanya tahun 90-an, dimana apa-apa tuh enakan nyatet gitu ya. Kan latihan menulis indah juga ada dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, itu katanya ya, kalau kita menulis itu ada sesuatu yang bekerja di otak beda dengan sekedar ngetik gitu. Jadi coba deh ditulis. Jadi pada saat teman-teman bikin rencana kerja kayak aku nih gitu ya, semua yang berserakan rasanya di kepala tuh satu-satu dirapihin gitu. Nggak usah dipikirin dulu. Yang penting ditulis dulu. Gue hari ini mau ngapain? Kayaknya tadi harus beli mentega deh gitu ya. Aku kayak aduh, anakku tuh jam 8 mau ada mau ada UTS online misalnya gitu ya. Itu ditulis semuanya. Pokoknya keinget apa dulu ditulis. Udah? Ada orang yang pada saat ditulis dan kemudian dia kebaca semua gitu ya, walaupun tidak ada kategorisasinya, dia tetap bisa melakukan. Tapi ada juga teman-teman yang setelah dikumpulin semua terus harus dirapihin lagi gitu. Jadi ada kategorisasinya lagi tuh gitu. Jadi either kategorinya keluarga, bisnis Oriflame, apalagi sih, kerjaan kantor misalnya gitu ya, ada kerjaan kantor yang harus dibawa ke rumah gitu, atau anak, kategori anak sendiri, kategori suami sendiri gitu ya, bisnis online sendiri, terserah deh kategorisasinya. Teman-teman boleh pilih sendiri gitu. Aku juga pengen tahu dong kalau menurut teman-teman kira-kira kategorisasinya kalau kalian apa aja sih teman-teman ya itu. Jadi please make a plan. Biasanya kalau make a plan enakan pagi atau enakan malam hari? Kalau teman-teman gimana? Kalau Mbak Nat senengnya biasanya di pagi hari. Jadi pas bangun udah beres doa sholat dan segala macam gitu ya, mau ngapa-ngapain gitu, baru sebelum buka laptop itu aku biasanya udah coret-coret dulu hari ini mau ngapain gitu. Jadi dia merapihkan dulu tuh, meditasi buat kepala yang hari itu tahu banyak banget yang harus aku pikirin gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian, nah tadi kan udah kategorisasi nih. Biasanya tuh teman-teman kita akan tahu prioritas kita yang mana pada hari itu. Mana sih yang penting duluan? Misalnya udah jelas anak jam 8 harus UTS gitu ya, UTS online. Kemarin anak gue juga ujiannya online ya. Terus jam 7 udah harus bangun dong dia ya, jam 7, jam 6 dia udah harus bangun gitu. Kalau kita tunda itu nanti emosi jiwa ya, karena tahu anaknya nanti termasuk yang susah dibangunin, daripada kita teriak-teriak, "Dek, buruan, Dek, Dek," gitu ya. Itu tuh moodnya jadi berubah teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah tahu kondisinya si anak nanti bakalan lumayan menantang saat dibangunin, mendingan teman-teman dari jam 5:30 udah Dek gitu ya, ntar jam 6 baru Dek gitu, ntar jam 7 baru Dek gitu ya. Jadi tapi kan moodnya lebih terjaga tuh teman-teman, dibanding jam 7 kamu ini mama gak enak sama guru gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi menjaga mood pagi hari teman-teman harus tahu skala prioritas. Kalian termasuk yang mana? Termasuk yang kalau dapur belum rapi nggak bisa ngerjain Oriflame kah? Atau yang cuek? Ya, ada macam-macam tuh jenis-jenis ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang pada saat di rumah nggak bisa lihat kotoran cucian kotor, nggak bisa lihat cucian numpuk gitu. Jadi dia harus menyelesaikan itu dulu teman-teman sebelum baru gue bisa duduk manis, gue mau follow up, gue mau cek AR, mau cek poin gue udah berapa dan segala macam gitu. Teman-teman yang mana?
ketahuilah bahwa tidak ada yang salah sebetulnya ya. Ada yang udah pokoknya yang penting gue bilas dulu, udah nggak apa-apa. Pokoknya sejam gue kerja, insya Allah sejam ngecek AR, abis itu baru aku cuci piring. Ini spesifik cuci piring karena kan topiknya Mbak Nat sore hari ini adalah sukses from home ya teman-teman. Kalau mau sukses ngerjain Oriflame, maka yang harus ditata itu kalau menurut aku adalah hati, mood, pikiran, rasa gitu. Jadi itu gitu. Jadi kenapa Mbak Nat minta teman-teman harus ngerti gitu. Teman-teman yang mana sih gitu? Yang oke lihat cucian kotor atau yang enggak? Gue harus cuciannya dulu selesai semua dapur kinclong Mbak Nat, baru gue bisa kerja. Ya, nah sekarang ini ada barusan bilang siapa Delma ya, Delma bilang Mbak Nat aku harus beresin kerjaan rumah dulu. Sementara yang di atasnya Marina cuek Mbak, pulang kerja gue langsung ngerjain Oriflame ya. Nah Mbak Nat udah kebayang nih kalau Delma, kalau misalnya Delma tipenya yang seperti itu, maka bangunlah lebih pagi gitu, bangun atau tidurlah lebih malam gitu. Kenapa? Karena memang harus biar waktunya kita tuh nggak berubah, durasinya untuk kita kerja itu insya Allah nggak berubah teman-teman. Jadi dan itu tidak menjadi alasan ya. Oke, kita tadi udah bikin apa yang pertama, to do list, kita udah planning ya, kita udah pilih prioritas kita dari planning tersebut. Tapi tetap kita butuh yang namanya plan B. Tadi TDL yang sudah sempurna itu gitu ya teman-teman, itu tuh kayaknya insya Allah udah bagus banget gitu. Tapi nanti kalau tiba-tiba ada sesuatu, maka teman-teman harus punya plan B. Contoh plan B itu apa sih? Ini buat Mbak Nat ya, karena again lagi-lagi kita ngomongin sukses dari rumah. Aku termasuk yang pikiranku tuh ntar ada makanan nggak ya? Ntar kalau masak gimana? Ntar kita gojek aja ya? Apa kita enaknya gitu loh ya teman-teman. Jadi plan B-ku kalau hari itu tadinya niat masak dan ternyata kemudian mood berubah tidak masak, plan B-nya Mbak Nat adalah aku sudah terbiasa insya Allah meal prep. Meal prep itu jadi Mbak Nat biasanya siapin bahan-bahan masakan atau bahkan ada yang sudah mateng juga gitu ya teman-teman gitu, yang nantinya tinggal dipanasin sehingga pada saat tiba-tiba misalnya ini ya tiba-tiba ya ampun ternyata madu bakalan launching jam 9 pagi nanti gitu. Hah, gue belum nyetrika, gue belum masak, gue belum ini itu segala macam gitu ya. Sementara madunya udah mau launching, kitanya harus ngingetin ke downline terus langsung mulai mikir, aduh gue mau bikin banner buat promosiin madu gitu ya. Biar nggak usah mikirin anak gue ntar makan apa, nana gitu ya. Udah harus ada tuh kalau gue teman-teman gitu ya. Kalau Mbak Nat tuh udah harus ada tuh misalnya nasi goreng yang udah mereka tinggal panasin. Jelek-jeleknya ada Indomie. Nah maaf mama mau ngurus madu, kamu makannya Indomie dulu ya. Jadi itu loh teman-teman ya. Kenapa gue paling banyak juga di rumah gitu, terutama di masa karantina ini adalah telur gitu. Udah kalau giliran mama udah ntar mama lagi ngurus ini ya Oriflame gitu, goreng telur, rebus telur, dadar, ceplok, kan bisa macam-macam ya gitu. Jadi nah itu adalah buat aku adalah plan B-ku untuk sukses dari rumah gitu. Kalau teman-teman yang mana sih gitu? Oke, ini udah setengah perjalanan. Ya Allah, padahal masih banyak banget loh yang gue siapin ya. Ini udah jam 4:16. Teman-teman boleh gitu misalnya kalau ini alhamdulillah sudah hampir 200 orang, mungkin diingetin lagi ke teman-teman yang lain, di-tag-tagin, di komen teman-teman ya, downline yang belum nonton, upline yang belum nonton, crossline yang belum nonton, teman-teman bisa nge-tag, bisa klik like, bisa klik love gitu supaya mereka juga nanti ikutan bisa nge-share, bisa dengerin cerita sore hari ini ya. Oke, lanjut. Nah, siapa yang kebetulan bukan karantina sih ya, yang dalam masa social distancing ini termasuk yang malas mandi? Ada? Kalau tiba-tiba muncul promo, yang lain ditinggalin. Ya, setuju Delma ya kan? Jadi udah begitu ada promo, walaupun promonya yang sehat gitu ya, madu, anak-anak makan Indomie. Tolong jangan di-share yang itu ya, teman-teman. Oke, Mbak Nat masih menunggu ya teman-teman. Ini nggak ada yang mau ngaku ya, yang mandinya siang. Ini nggak ada gitu, cuma gue. Teman-teman, kalau yang jadi gini,
terus terang ya, seminggu pertama waktu baru mulai si lockdown ala-ala ini teman-teman, itu mana lumayan, pokoknya setiap pagi kita tetap ya nak bangun pagi, yang bangunin ya pagi tetap gitu. Apalagi pokoknya yang kayak gitu tuh kayaknya yang walaupun kita tidak kemana-mana, kita suasana seperti tetap kayak biasa ya, tetap rajin ya. Pagi mama udah harus, kita harus mandi semua gini nih ya. Seminggu pertama doang gue gitu, abis itu mulai yang males. Tapi alhamdulillah teman-teman, kebiasaan baik yang muncul ternyata di minggu kedua semenjak kita dalam situasi yang kayak gini adalah Banat mulai olahraga. Aku mulai olahraga lagi, alhamdulillah aku mulai yoga lagi gitu. Coba, ini mulai bermunculan yang aku tidak mandi pagi. Oke. Ada Nuraini, ada Tika. Oh, Titin mandi pagi. Oke, selamat Titin, luar biasa. Kebiasaan baik Banat yang muncul adalah olahraga. Teman-teman berada dalam situasi yang kayak gini ya, mau nggak mau itu kan pikiran tuh lumayan mikir ya, gimana enggak ya teman-teman. Maksudnya kita nggak nonton berita pun itu bermunculan di Instagram, di Instastories gitu ya. Kita nggak putar TV mah sekarang bermunculan berita-berita itu, bener nggak? Jadi ya mau nggak mau kita harus balik tuh ke kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mungkin kita nggak melakukan atau dilakukan kalau rajin karena keluar rumah. Kalau nggak keluar rumah mah gue nggak serajin itu Mbak Nat gitu ya. Jadi itu harus teman-teman cari lagi. Alhamdulillah aku mulai yoga. Alhamdulillah teman-teman tahu nggak sih, aku tuh 6 tahun yang lalu banyak seneng banget yang namanya Ashtanga yoga gitu. Pokoknya itu rasanya kayak salah satu yang paling sehat deh waktu itu gitu. Nah pas beberapa tahun kemudian makin lama makin males gitu. Ini panjang lagi ceritanya kalau soal kenapanya gitu. Tapi alhamdulillah gara-gara di rumah terus ngerasa badan gak enak, aku punya kebiasaan itu. Dan yang mana teman-teman kebiasaan itu olahraga, terutama Banat yoga ya, alhamdulillah itu ngaruh banget ke kita yang kerja di rumah kebanyakan duduk. Ya nggak sih? Kadang duduk, kadang ya Allah ini kalau maksudnya ini kadang-kadang kita kalau kerja kan ini enak ya kalau Banat kasih lihat sambil kebetulan karena di rumah sambil begini gitu ya. Pokoknya kalau kita teman-teman berolahraga itu akan ngaruh banget deh ke tulang punggung, ke badan tuh rasanya lebih enak. Jadi jangan sampai kerja cari duit udah gitu sukses gitu ya, sukses dari rumah yeay, tapi badannya sakit-sakit gitu. Nauzubillah, jangan teman-teman ya gitu. Walaupun Banat tuh baru mulai sekitar 2 minggu yang lalu. Kenapa? Karena berasa banget di rumah terus, nggak terlalu banyak gerak. I have to push myself ya. Jadi teman-teman mau nggak mau ngomong sukses dari rumah, alhamdulillah iya. Tapi gimana pun juga kita kesehatan nomor 1, nggak ada kesehatan percuma teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya, kita punya duit banyak, naik level dan lain-lain ya itu. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini ada hubungannya sama alhamdulillah gitu ya, Oriflamers yang sebetulnya sudah sangat terbiasa online, benar nggak? Ya, alhamdulillah banget loh teman-teman, kita itu termasuk jenis pekerjaan di jenis MLM, di jenis para konsultannya, beauty influencer, member, beauty entrepreneursnya yang alhamdulillah sudah sangat terbiasa sama segala sesuatu yang berhubungan sama online. Bener nggak? Sekarang tapi Mbak Nat mau nanya dulu. Teman-teman siapa yang selama ini tidak pernah kalian sendiri ya melakukan live stream? Ada nggak? Kayak sekarang nih OEC jam bukanya dibatasin, jam buka tutupnya dibatasin, kita nggak ngumpul di OEC, kita jarang bikin acara, kita nggak bikin explore gitu ya. Di masa yang kayak sekarang, ada nggak di antara teman-teman yang sedang ikutan sekarang ini yang tidak pernah bikin live stream sendiri? Cuma nontonin aja, nontonin leaders, nontonin beauty coach, business coach. Hai potato sini, ya, sini potato. Ini namanya potato teman-teman. Oh, she's sleeping. Beginilah kerja dari rumah teman-teman ya, ditemani kucing-kucing. Anak-anak mah di kamar mulu. Teman-teman di sini, Banat masih nanya nih. Belum pernah live stream, Nadia Nita?
belum pernah bikin Instagram stories tapi yang ngeliatin muka. Ayo, kan kalau anak sekarang ya, Gen Z sekarang tuh anaknya temen gue ya, teman-teman, anaknya temennya Mbak Nat, itu umur berapa sih kalau nggak salah 8 tahun gitu, itu sambil jogging, itu dia sambil live yang hi guys gitu ya. Jadi kalian kayak gitu berani? Wow, banyak. Belum pernah. Kok banyak sekali. Teman-teman, sekarang harus mau. Oke? Kita harus beradaptasi. Kita harus mulai mencoba strategi yang berbeda. Teman-teman tahu nggak? Sebelum Mbak Nat tadi mulai live stream di sini, itu aku bikin grup sendiri, yang mana Mbak Nat nyobain sendiri, ngomong sendiri gitu ya, nanyain suami, aku pengen dong biar kelihatan materinya gimana caranya, itu nyobain sendiri gitu teman-teman. Di Facebook grup itu sendirian, ngomong sendiri, terus ngatur sendiri lampunya supaya muka gue kelihatan lebih kinclong gitu ya, terang dan lain-lain. Itu Mbak Nat ngatur tadi tuh gitu. Jadi nyobain sendiri juga. Waktu bulan Desember, Mbak Nat pernah bikin tim yang namanya Alpha Squad gitu, bukan Alpha Squad, Alpha timnya Mbak Nat gitu ya. Alpha Squad mah Oriflame ya. Alpha timnya Mbak Nat gitu teman-teman. Yang mana salah satu tugas mereka yang harus mereka berani lakukan adalah live stream sama berani menampilkan wajah di Instagram Stories. Oke? Ya, sekarang. Bentar ya sambil gue gak berani, emang takut diapain? Belum pernah tuh kan, banyak kan. Yuk teman-teman cobain yuk. Nah dengan cara kayak sekarang nih, teman-teman dari Aku Oriflame, dari Aku Oriflame Jakarta gitu ya, meminta leader-leadersnya untuk melakukan live stream. Ini adalah salah satu cara. Teman-teman kalau misalnya masih malu gitu, kalau Mbak Nat dulu di si WhatsApp grup itu, mereka harus bikin 1 menit. 1 menit tuh kayak ngomong sendiri. Hai teman-teman, aku hari ini mau ngomongin soal katalog yang baru tuh katalognya. Jadi bukan begini ya teman-teman, bukan begini nih, tapi begini ya. Kenapa? Karena itulah yang orang sekarang cari teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ngomongin soal milenial, ketinggalan zaman. Sekarang yang harusnya nanti insya Allah jadi penerus-penerus kita, yang sekarang harusnya sudah mulai kita bidik adalah Gen Z. Ya, Gen Z itu nggak ada malu-malunya sama sekali. Ya, itu yang Mbak Nat bilang tadi, anak temenku lari pagi jogging tuh sambil hey guys, aku lagi gitu ya, sambil kayak gitu loh teman-teman ya. Pertama, kalau misalnya kalian malu, selintasan doang deh, selintasan dulu gitu, atau yang direkam dulu kan bisa ya, direkam dulu gitu, nggak langsung live. Coba, tapi mau nggak mau harus. Kenapa? Karena memang zamannya sekarang menuntut kita untuk seperti ini. Kalau tidak, kitanya ketinggalan. Jadi no, jangan, nggak ada pilihan. Kalau misalnya nih, kalau kalian semua daunan gue nih yang ada di sini, gue bilang, ayo, kalau nggak lo nggak boleh lanjut ke apa bisa training Mbak Nat yang itu gitu ya. Kenapa? Karena emang let's go guys gitu kan, tadi katanya mau sukses from home itu ya harus begini gitu ya. Jadi habis ini jangan lupa cobain. Oh bentar, Mbak Nat baru ingat. Jadi waktu itu yang Mbak Nat pernah yang Mbak Nat pernah coba itu bertahap. Pertama aku minta mereka untuk latihan mengirimkan voice note. Jadi pagi-pagi mereka harus kirim voice note. Teman-teman selamat pagi. Jangan lupa loh teman-teman, tadi aku cek ternyata madu masih tersedia di cabang ini gitu. Kalau teman-teman butuh bantuan silahkan WhatsApp aku Japri ya misalnya, atau ke Telegram gitu ya. Pokoknya teman-teman mulai dari voice note. Ya, itu satu. Kedua, mulai dari IG story. IG story-nya harus ngeliatin muka nih ya, harus begini gitu.
Baru ketiga kita naik live stream. Masih takut sendiri kumpulin 10 orang dan lain-lain yang pada mau latihan bareng, bikin Facebook group secret, terus saling begini nih. Itu waktu itu grup Banat begitu. Jadi terus kita saling ngasih tahu, Mbak, lo kayaknya kegelapan tempatnya, lo cari yang itu deh, Mbak. Cari yang depan cahaya pintu, terus dia pindah. Oke, terang gitu. Terus nanti apalagi? Mbak, tadi pas lo begini kebalik tulisannya, jadi nggak kebaca misalnya gitu ya. Oh ya, jadi harusnya tadi gimana ya gitu. Kayak gitu loh teman-teman, hal-hal kayak gitu itu harus dilatih dan dipaksa ya. Tolong para bisi-bisi, mending kita jadikan tugas itu juga. Bentar, aku baca lagi ya, ada komentar apa? Oke, Kakak Roni akan coba jogging sambil live. Terus apa, belum bisa karena mungkin belum biasa ya Mbak Nat. Iya, udah gitu pada kayak ketakutan duluan. Emang teman-teman, emang kenapa sih kalau misalnya terus ini ya, gue tiba-tiba suka dapat pemberitahuan, saya tiba-tiba ada downline, udah lama nggak aktif gitu ya, tiba-tiba dia live. Aku seneng dong gitu pas dilihat, oh dia lagi aerobik gitu ya. Wah, berarti nantinya besok-besok aku bisa colek dia dari kegiatan aerobiknya misalnya gitu. Aduh, tinggal 2 menit lagi waktunya. Oke. Jadi teman-teman, maaf ya kalau cerita suka kepanjangan soalnya. Jadi tadi udah ya Mbak Nat minta teman-teman, kita kepengen apa yang kita sekarang bilang itu success from home. Kita harus berani cobain sih yang baru-baru itu. Yang baru-baru terutama berhubungan sama teknologi ya. Tadi Mbak Nat udah ceritain tuh sama teknologi, termasuk sekarang ada yang namanya Zoom. Kalau dulu mungkin pada ngerasa, aduh aku nggak bisa Webex gitu, webinar males gitu. Sekarang udah nggak punya pilihan teman-teman, we have to do this. Kalau enggak kita kalah dari yang lain gitu. Kalau enggak nanti teman-teman tidak bisa menawarkan kelebihan sukses dari rumah itu untuk orang-orang yang pengen kita bikin tertarik sama kita. Nggak bisa kita bikin downline kita jadi ada konten gitu untuk mereka bisa berpromosi ya. Jadi harus, yang kedua adalah harus nekat. Kebaca kan ya teman-teman? Oke, mau nggak mau ini kita ngomongin modal sebetulnya teman-teman ya. Apa namanya? Kalau misalnya nanti ntar gue tuh gara-gara ngelihat jam. Ini kakak-kakak bisi nggak apa-apa nggak sih kalau kelama? Karena aku dikasih waktu kan cuma 30 menit. Ini udah 1 menit lagi. Bentar, aku mau ngomongin apa jadi lupa. Oke, aku selesaiin dulu ya. Jadi gini, apa sih yang harus dirubah teman-teman ya? Tadi Mbak Nat udah ngomong teknologi, teman-teman udah ngerti. Nekat. Oke, aduh orang mau ngapain sih gini. Misalnya gini, kalaupun live streamnya apalah jelek gitu ya, terus mau diapain sih? Diketawain. Emang kalau diketawain kenapa sih? Udah deh, nggak apa-apa. Ketawain ya udah, ketawain aja, ikut ketawa bareng gitu. Yo tadi gue ngomongnya nggak oke ya gitu misalnya gitu. Sama modalnya apa teman-teman? Kalau menurut Mbak Nat, mau nggak mau teman-teman, kalau kemarin masih mikirin ongkos jalan ke WC, ongkos ngambil barang, ongkos hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau, kalau sekarang kita harus mulai mikirin ongkos yang berhubungan sama internet. Kita harus mikirin alat-alat yang bisa insya Allah menambah kita, yang kita investasikan lagi supaya kalau kita kerja dari rumah itu situasinya lebih mendukung. Misalnya apa? Capek nggak sih kalau misalnya teman-teman begini terus ya, atau ditumpuk pakai buku-buku gitu. Nah, jadi sarannya Mbak Nat, nanti misalnya teman-teman harus mulai pikirin investasi punya tripod gitu misalnya ya, investasi punya nih kayak sekarang nih Mbak Nat pakai itu, teman-teman kelihatan gak sih itu pakai lampu gitu ya, supaya apa? Supaya kelihatan lebih cerah, padahal kalau dimatiin lampunya mah biasa banget gitu. Tapi kenapa jadi lebih kelihatan cerah? Ya karena teknologi gitu, dan itu adalah hal-hal yang menurut Mbak Nat kita harus mulai pikirin. Tapi step by step, jangan dipaksain, oke? Jangan dipaksain. Teman-teman nggak punya lampu, bisa kita cari depan jendela ya, taruh
disangkutin gitu sama apa namanya, sama remote atau apa, gimana caranya dia bisa berdiri. Insya Allah punya rezeki lebih, bisa investasi ke tripod, baru kita beli tripod ya. Tapi itu adalah hal-hal yang teman-teman harus berani masukin dalam data impian, bahwa insya Allah aku akan punya alat-alat pendukung itu, mudahkan aku ya Allah, buat aku bisa mencapainya tanpa memberatkan hal-hal yang lain gitu. Jadi jangan lupa teman-teman kalau berdoa selalu kayak gitu ya. Ini nggak apa-apa ya Ron. Oke, aku berusaha cepat dulu ya. Oke, tadi itu sebetulnya ini sebenarnya udah selesai kok teman-teman. Jadi aku sekalian mau buka Q&A. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, boleh banget Mbak Nat sekalian buka sesi Q&A. Karena sebetulnya tadi aku menyiapkan sampai sini nih persiapan untuk live stream. Tapi tahu nggak sih teman-teman, tadi itu waktu pas aku lagi siap-siap sambil nontonin Gary sama Bella, ternyata topiknya live stream. Nah, buat Mbak Nat, live stream IG Stories, bukan cuma feed loh ya teman-teman. Sekarang tuh yang namanya Facebook Post sama, setauku ya teman-teman, Facebook Post sama Instagram Feed itu termasuk yang engagementnya justru nggak terlalu banyak dicari gitu. Tapi yang banyak dicari itu justru adalah yaitu tadi, yang segala sesuatu yang serba live, segala sesuatu yang serba segala sesuatu yang serba apa adanya, apa ya, gimana sih, orang lain tuh pengen tahu kalian tuh mau ngapain, kalian itu lagi apa gitu ya. Jadi jangan lupa juga kalau kita menceritakan live stream, kalau kita menceritakan di IG Stories misalnya teman-teman, sebagai pendukung sukses dari rumah, jangan lupa ceritakan juga yang bagus-bagus ya. Kalau sekarang, kalau menurut Mbak Nat, nggak zaman kita bilang nggak zaman kita ngasih tahu kayak misalnya gini. Ini waktu belum keadaan kayak gini ya. Misalnya kayak, aduh nih gue lagi keringetan nih, lagi capek ngejarin prospek. Orang kalau ngelihat itu sekarang, ya gue mah nggak mau ya keringetan ngejarin prospek gitu. Gue maunya yang ngelihat lifestyle, yang di cafe, yang di yang bagus, yang ada bagus-bagusnya. Jadi teman-teman jangan lupa, itu harus, kalau sekarang kalau menurut Mbak Nat tuh persentasenya harus lebih gede tuh teman-teman, dibanding menceritakan yang susah-susahnya aja gitu ya. Jadi kalau mau live stream, tadi Mbak Nat udah bilang ada persiapan investasi alat. Ini contohnya aja, misalnya si tripod tadi, karena itu akan sangat jauh memudahkan. Setelah itu teman-teman, sebelum mulai, tadi termasuk ini sebenarnya aku lupa ya nulis, teman-teman harus bikin judul live stream yang menarik. Jadi pada saat event kita di Instagram, Instagram ada kan ya? Kayaknya ada deh. Sama, terutama sih kalau di Facebook ya, di Facebook live stream, itu sama Facebook udah disiapin tuh buat title sama buat description. Teman-teman tulis di situ ya. Jadi selalu ada judul yang kemudian membuat mereka tertarik. Misalnya apa gitu, kayak kemarin tuh launching madu gitu ya, teman-teman udah bilang madu turun harga gitu misalnya, bahas yuk gitu ya, langsung kalian live gitu. Tapi madu turun harganya itu udah jadi sesuatu yang orang kayak, dia ngomongin apa sih gitu. Kalau yang downline kalian pasti langsung madu turun harga gitu ya. Nah kayak gitu misalnya ya. Jadi ntar ya sambil banget baca. Yes, betul. Ya, faktanya pokoknya yang ntar ini nanyanya apa ya? Beli di mana, Kak? Oh, tripod ala YouTuber. Nah, teman-teman cek komen tuh ya, ada yang ngasih tahu, ada yang jualan jangan-jangan. Oke. Banyak kok teman-temannya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain tuh banyak banget gitu, dan pokoknya cari yang sesuai kemampuan. Oke. Pindah tadi ke judul live stream ya, judul live stream. Jadi jangan lupa diketikin judulnya yang menarik, yang bikin orang yang dia ngapain tuh gitu ya, yang pokoknya kayak gitu ya gitu. Teman-teman jangan takut salah gitu, atau jangan terlalu banyak dipikirin kayak mau live tuh masih mikir ini judulnya bagus nggak ya, ini judulnya, jangan gitu. Kalau perlu tanya ke upline-nya, mbak, gue mau live sekarang judulnya kayak gini, menurut lo oke nggak gitu ya? Atau masuk ke grup WhatsApp, teman-teman aku pengen live deh, aku mau bikin review si AZ Cream nih yang lagi aku pakai sekarang gitu. Kira-kira judulnya apa ya gitu. Nah, jangan takut untuk selalu berdiskusi dengan upline, downline, dan crossline teman-teman ya. Kemudian dari live stream,
kita harus ada yang namanya engagement. Siapa yang tadi dari awal masuk, kalau teman-teman ingat, Mbak Nat dari tadi minta, teman-teman kalau bisa dengar suara Mbak Nat tolong diklik live dong, like dong gitu. Terus nanti udah berapa lama, teman-teman gambarnya kelihatan, boleh nggak? Kalau yang udah kelihatan gambar tolong klik love-nya dong teman-teman gitu. Atau tadi pas di tengah-tengah Mbak Nat minta gitu. Oke, kita sudah berjalan 15 menit. Boleh tolong di tag downline-downline-nya yang mungkin tadi belum nonton. Itu sebetulnya adalah caraku untuk memancing kalian melakukan engagement. Kenapa? Semakin tinggi engagement kita, Facebook suka banget teman-teman. Artinya apa? Kemungkinan untuk kemudian live stream kita ditampilkan, diingetin lagi di feed-feednya orang lain itu lebih tinggi. Ya, untuk ngasih tahu bahwa hey si Nadia lagi live loh, hey si Roni lagi live loh, hey si siapa Rini lagi live loh gitu ya. Jadi itu pancinganku tadi sebenarnya gitu untuk ada engagement. Teman-teman yang udah denger, yang kedengeran suara klik like ya. Jadi aku nungguin gitu. Pada klik like tuh. Karena ini nih engagement, ini tuh lagi ada engagement semua nih teman-teman tuh ya. Ini termasuk sesuatu yang bikin Facebook cinta sama kita. Oke? Oke, lanjut ya, call to comment. Call to comment tuh kayak mana tadi juga. Jadi kayak misalnya, tadi aku bilang apa ya? Oh Mbak Nat kalau bikin to-do list tuh seperti ini teman-teman. Kalau kalian gimana? Aku tunggu di komen ya. Terus aku tunggu. Itu juga call to comment, itu part dari engagement. Ya, untuk membuat live stream kita nanti semakin banyak dikasih tahu ke orang lain ya. Bentar ya, aus. Gue ngomong ribut banget, dia lelap sekali. Tato. Oke, tadi sampai di mana? Call to comment. Nah, kemudian content ya. Teman-teman, sarannya Mbak Nat, sama dari zaman dahulu kala kalau Mbak Dini Santi ngajarin aku gitu ya. Pokoknya kalau kita mau mempromosikan Oriflame tuh jangan melulu soal Oriflame Nat, tapi lo harus ngomongin yang lain gitu. Teman-teman taunya apa sih Mbak Nat? Misalnya apa? Misalnya Mbak Nat suka meal prep, Mbak Nat suka fashion gitu ya. Aku lagi seneng sama skincare gitu. Kalian senengnya apa? Atau di rumah tuh lagi ngapain? Jadi live stream doesn't have to be always Oriflame. Mau hari ini aku ngomongin produk essentials, besok aku ngomongin Love Nature, besok aku ngomongin Pure Skin. Jangan melulu soal itu teman-teman ya. Orang butuh tahu kita sebagai seorang pribadi yang aku pengen deh dengerin dia gitu ya. Dia kalau cerita tuh tentang anaknya lucu. Dia cerita abis nyobain pijet. Gimana? Kenapa gue pijet ya ingatnya? Ini karena sudah kangen 3 minggu tidak manggil Mbak Pijet ya teman-teman. Jadi itu deh gitu ya. Misalnya jenis-jenis mbok pijet, terus kalian bikin aja gitu apa cerita sendiri gitu ya. It has to be other contents ya teman-teman. Kalau kalian belum punya let's say 20 juta sebulan dari Oriflame, yang kalian pokoknya kalau orang biasanya kalau udah 20 juta sebulan, kita mau ngomongin Oriflame mulu juga orang dengerin. Kenapa? Biasanya fanbase-nya jadi udah banyak ya. Dari downline-nya orang-orang lain juga bisa mau dengerin gitu. Kalau belum, then kita get engagement dari hal-hal yang lain, dari hal-hal yang kita seneng. Teman-teman senengnya apa? Lagi jahit masker, lagi nemu hand sanitizer gitu ya, atau perbandingan macam-macam hand sanitizer, apalah gitu. Gue udah mulai kemana-mana nih gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu teman-teman harus cari. Nah itu juga bisa sesuatu yang kayak tadi pertama banget Mbak Nat bilang, ingat sukses dari rumah adalah bikin plan. Teman-teman punya sesuatu gitu ya yang ada di pikiran di mana-mana gitu, itu harus dikumpulin, tulis dulu, dikumpulin, tulis, jangan sampai teman-teman kelupaan ya. Dan beri kalau misalnya topiknya memang sesuatu yang lumayan serius ya teman-teman, misalnya skincare, color kosmetik, teman-teman biasakan kasih waktu kesempatan untuk Q&A, tapi sambil ngelirik nih kayaknya banyak nggak ya yang mau ya kalau gue bikin kalau gue bikin tanya jawab, kita harus bisa ngeliat tuh gitu ya. Jadi
hal-hal kayak gitu teman-teman itu biasanya nanti akan tahu sendiri berdasarkan jam terbang. Jadi gimana mau punya jam terbang kalau teman-teman nggak mau nekat, nggak mau memberanikan diri dulu pertama kali gitu ya untuk mau mencoba teknologi kenekatan yang mau nggak mau sekarang kita harus miliki di suasana yang kayak gini. Jadi dalam segala situasi dan kondisi insya Allah pasti insya Allah ada hikmahnya deh teman-teman ya. Mungkin ini juga cara Allah, cara Tuhan untuk ngasih tahu kita lagi bahwa keluar dari zona nyaman, keluar dari yang katanya mau offline melulu gitu ya. Siapa yang kemarin ada downline-ku yang sedih gitu Mbak Nat, aku tuh biasanya kalau jualan ya pasti dari rumah ke rumah satu-satu aku datengin gitu. Emang hebat banget teman, percaya nggak 2000 BP dalam satu hari itu waktu itu ngejar SM dia ya. Sekarang kemarin sempet yang Mbak Nat, what should I do gitu, dan teman-teman lain langsung gini Mbak, lo bikin testimoni, lo bikin ini, lo bikin IG story, lo bikin banner, lo bikin cerita ini itu dan lain-lain gitu ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sekarang teman-teman. Pokoknya di semua situasi insya Allah pasti ada sesuatu yang Tuhan lagi minta kita untuk ingat kembali, untuk belajar lagi, untuk lakukan lagi gitu ya, atau melakukan sesuatu yang baru lah yang tadinya tuh kita nggak mau atau nggak bisa ya. Jadi don't sweat the small stuff tuh apa sih artinya? Hal-hal yang kecil nggak usah dipikirin ya, nggak usah kepanjangan mikir. Ilmu 3 detik, jangan lebih dari 3 detik mikirnya, karena kalau udah lebih dari 3 detik teman-teman nggak akan lakukan. Tapi pada saat lagi ragu, nggak sampai 3 detik langsung lakukan. Ragu-ragu mau live stream, langsung nyalain live streamnya, mau au nggak apa-apa gitu. Pokoknya coba nekat gitu ya. Nggak berani langsung kasih lihat wajah, beranikan dengan voice note. Mulai berani live stream, nggak berani wajah, kasih lihat apa yang sedang kalian lakukan, lagi masak, lagi ngurusin kucing, lagi ngurusin anak gitu ya. Lama-kelamaan nanti kita akan ke live stream supaya kita one step ahead dari orang-orang yang baru saat ini mau belajar Zoom, belajar webinar, belajar dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah punya modalnya teman-teman, dan itu adalah salah satu modal menurut Mbak Nat, kepedean yang mau nggak mau sekarang harus kita paksa, kita latih untuk insya Allah kita bisa sukses dari rumah, dan insya Allah sukses dari rumahnya dari Oriflame ya. Oke, maaf kelewatan 15 menit karena sudah kelewatan 15 menit. Jadi terima kasih ya teman-teman dari Business Coach yang udah ngajakin Mbak Nat untuk hari ini bikin live stream. Makasih buat teman-teman semua yang sudah ikutan, makasih nanti yang sudah share, makasih yang tadi sudah nge-tagin, tadi yang akhirnya kita jadi tahu ya rahasia adalah sebetulnya Mbak Nat sedang meminta engagement dari kalian, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, insya Allah bermanfaat. Terus tetap semangat, stay safe, stay healthy, stay social distancing. Jangan lupa ini kan kita lagi banyak banget ya ilmu hari ini tuh dari bukan hari ini, minggu-minggu ini tuh banyak banget. Nah teman-teman harus bisa mengatur waktunya, kapan mau nonton live stream, kapan mau nonton webinar, kapan harus follow up gitu. Teman-teman harus banget bisa atur waktunya. Jangan paksa misalnya nih terus-terusan nonton, terus nggak jadi follow up, terus-terusan nonton live streaming, udah gitu nggak jualan gitu ya. Jangan lupa praktek itu yang paling penting ya. Terima kasih semuanya. See you at the top or